Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai interprofesional education dan interprofesional kolaborasi. Untuk materi sudah dapat semua ya? Akan mulai. Jadi apa sih interprofesional dan education dan interprofesional collaboration? Jadi kalau ini itu baru ya di sini. Tapi kalau beberapa universitas lain, terutama yang punya banyak jurusan kesehatan, itu sudah mulai menggunakan IPE dan IPC ini. Kita akan bahas satu-satu mengenai interprofesional education. Ada yang tahu pizza? Pizza itu enak ya. Isinya macam-macam. Kalau isinya hanya satu, enak ya. Sama seperti kita berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Jadi kalau misalnya kita mau merawat pasien, itu akan lebih baik lagi kalau banyak tim kesehatan yang terlibat. Kalau hanya dokter saja, perawat saja, farmasi saja, tidak akan berhasil untuk pencapaian kesehatan pasien. Kita belajar IPE ini nantinya akan mengarah ke praktek kolaborasi. Jadi nanti kita bekerjanya secara berkolaborasi. Nah, ini banyak sekali tenaga kesehatan yang kita ajak untuk berkolaborasi, terutama untuk mencapai kesehatan pasien yang baik. Kenapa kok kita dituntut untuk belajar tentang IPE? Jadi ini tuntutan dari masyarakat sendiri, bahwa sistem pelayanan kesehatan saat ini membutuhkan akuntabilitas terhadap manajemen sumber daya dan outcome dari pelayanan kesehatan yang baik. Dari sistem nilai, para praktisi kesehatan telah berubah. Jadi mereka lebih tertarik bagaimana sih bekerja secara berkolaborasi, tidak lagi bekerja secara sendiri-sendiri. Untuk praktek kolaborasi, jadi memberikan pelayanan dengan pendekatan terintegrasi. Kita itu fungsinya sebagai kolega, tidak lagi ada bawahan atau suruhan ya. Kalau dulu orang bilang bahwa perawat itu suruhannya dokter, tapi dengan adanya IPE ini kita diharapkan nantinya bisa melakukan berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Yang paling utama adalah komunikasi. Makanya dari semester awal mahasiswa itu diajarkan bagaimana sih komunikasi secara terapeutik. Serta kita menjelaskan apa tanggung jawab, tanggung jawab dari masing-masing profesi. Kalau kita punya yang namanya undang-undang keperawatan, sudah pernah buka undang-undang keperawatan? Jadi di sana jelas dipaparkan apa saja sih tugas dan tanggung jawab dari perawat. Interprofessional education itu merupakan solusi dari praktek kolaborasi. Jadi dalam tatanan pendidikan saat ini, mahasiswa diajari bagaimana sih caranya melakukan interprofesional kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Nah ini jadinya, kalau tidak ada kolaborasi, satunya ngasih
nafas buatan, satunya RJP. Padahal tidak ada sambungan antara kepala dan badannya. Ini terjadi kalau tidak ada kolaborasi antara tim kesehatan. Pengertian dari IPE sendiri itu adalah pelibatan 2 atau lebih peserta didik atau mahasiswa profesi kesehatan dan sosial dalam proses pembelajaran bersama berkaitan dengan masing-masing profesi. Jadi dalam IPE sendiri, mahasiswa itu dikumpulkan dengan beberapa profesi yang lain. Kalau kita hanya ada 2 profesi di sini ya, perawat dengan fisioterapi. Tapi kalau beberapa universitas mereka punya banyak sekali mahasiswa kesehatan. Contoh ada yang dokter, kemudian ada ahli gizi, kemudian ada farmasi. Jadi mereka bergabung menjadi satu dalam pembelajaran. Mereka diajari bagaimana sih profesi perawat itu, bagaimana profesi dokter, bagaimana profesi dari farmasi, mereka diajari. Dengan IPE ini mahasiswa mampu berbagi profesi. Yang tadinya itu nggak tahu apa sih profesinya farmasi, seperti apa farmasi, apa sih tugasnya dokter, tugasnya dari perawat itu apa saja, mereka akan tahu. Karena mereka berkumpul jadi satu, saling berinteraksi. Kolaborasi ini ditandai dengan keterpaduan dan modifikasi dari kontribusi profesi yang berbeda. Jadi di awal IPE ini biasanya mahasiswa akan dijelaskan dulu dari masing-masing profesi. Apa sih tugasnya dari masing-masing profesi? Mereka akan tahu dari sudut pandang profesi yang lain. Kalau kita hanya belajar dengan perawat saja, dengan dokter saja, kita tidak berkembang karena kita tidak tahu sudut pandang dari profesi yang lain. Ciri khas dari IPE yang pertama bahwa mahasiswa itu paham akan prinsip dasar, konsep, dan kontribusi dari setiap bidang profesi. Karena tadi ya, mahasiswa dijelaskan setiap masing-masing profesi. Kemudian familiar dengan bahasa atau istilah serta pola pikir dari berbagai jenis profesi. Mereka akan tahu apa sih istilah dalam kedokteran, istilah dalam farmasi, dalam keperawatan. Sebelum ikut IPE, mahasiswa harus paham dari masing-masing profesinya. Jadi harus tahu dulu. Dia harus mendalami peran perawat seperti apa, peran dokter seperti apa. Jadi harus paham dulu. Learn together to work together. Jadi kita belajar bersama untuk bekerja juga bersama-sama. Itu tujuan dari IPE. Karena kita mempersiapkan mahasiswa kita nantinya itu tidak hanya bisa bekerja dengan sesama profesi, tapi juga antar profesi. Ini. Menurut WHO, kebutuhan pelayan kesehatan kita meningkat. Jadi yang dulunya kalau pasien itu nurut aja ya dengan tenaga kesehatan, kalau sekarang mereka lebih kritis, lebih banyak tahu. Jadi kita juga harus berubah. Dengan adanya pendidikan interprofesional, ya, kita akan mencapai kesehatan yang baik dari pasien. Pendidikan interprofesional diberikan selama mahasiswa melakukan pendidikan di
perguruan tinggi. Kalau sudah dari awal mahasiswa diajarkan IPE, mereka nantinya akan siap melakukan praktek kolaborasi. Kalau kolaborasi berhasil, kesehatan pasien juga pasti akan optimal. Teamwork ya yang dibutuhkan untuk IPE dan IPC. Jadi kalau IPE adalah pembelajaran selama masa perkuliahan, sedangkan IPC adalah prakteknya. Kita praktek berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Jadi penerapan ini nantinya bisa menghasilkan pelayanan yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan harapan pasien. Jadi kalau kita baik, harapan pasien juga akan. Hubungan antara IPC, IPE dan IPC. Yang pertama mulai dari tuntutan ya saat ini dan yang akan datang. Kita ajari pendidikan interprofesional atau IPE. Mahasiswa siap untuk praktek kolaborasi. Praktek kolaborasi dilakukan dan pelayanan kesehatan yang optimal. Kalau kita menemui suatu kasus, itu akan lebih baik kalau kita melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Misal dalam asesmen pengkajian, kita boleh melakukan kolaborasi dengan dokter, kemudian ahli gizi, farmasi, atau fisioterapi. Kemudian kita menegakkan diagnosis serta intervensi apa yang nanti dapat dilakukan pada pasien ini. Jadi kita bekerja bersama-sama dengan tim kesehatan lain. Dapat dilakukan dengan belajar bersama, kemudian bimbingan bersama, serta penelitian bersama. Jadi kita lebih mengenal profesi yang lain. Kalau di tempat kita masih belum ya, kita melakukan interprofessional education. Jadi kalau misalnya dilakukan IPE, ya kelasnya gabung dengan kelas tim kesehatan yang lain. Misal di sini perawat, kita gabung kelas dengan fisioterapi. Kita bahas suatu kasus atau pembelajaran bersama. IPE dapat dilakukan dengan kuliah klasikal seperti ini, tapi kelas besar. Kalau di kedokteran itu ada kelas besar, jadi bersama-sama dengan tim kesehatan yang lain. Kemudian tutorial, kelompok-kelompok kecil tapi dengan beda prodi ya, tim kesehatan. Praktek laboratorium atau simulasi dan praktek profesi. Jadi dilakukan bersama-sama dengan tim kesehatan lain. Untuk kompetensi ada 3, pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang diharapkan terbentuk dari itu. Untuk pengetahuan, kita harus paham dulu apa sih otonomi dari tiap profesi, kemudian peran. Kemudian sikap profesional, saling menghormati, ikhlas untuk bekerja sama, saling percaya, keterbukaan, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Ini dalam bekerja, sikap itu sangat mempengaruhi performance kita. Jadi bukan hanya skill yang kita cari, tapi juga sikap. Bagaimana sih antar tim kesehatan itu saling percaya, saling menghormati, profesional, kemudian jujur. Itu akan mempengaruhi pelayanan kita saat di pasien.
Untuk keterampilan, kita mengutamakan keselamatan pasien. Profesional, saling bekerja sama, kemudian saling melengkapi. Kalau misalnya ada kasus, ya kita bekerja secara bersama-sama untuk mengatasi masalah sesuai dengan bidangnya. Jadi kita tidak mengambil tugas profesi lain, tapi tugas kita. Siap nggak untuk mahasiswa dalam melakukan IPE dan IPC? Jadi IPE ini salah satu upaya untuk menghilangkan stereotip. Tadi saya bilang ya, kalau dulu bilangnya bahwa perawat itu bawahannya dari dokter. Kita nggak mau. Jadi kita akan menghilangkan stereotip itu dengan melakukan interprofessional education and collaboration. Bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu. Ada gerakan masuk dan keluar. Bukan gerakan masuk dan keluar yang lainnya ya. Untuk masuk itu harus kita kenali dulu. Apa sih perawat itu? Apa tugas perawat? Bagaimana dalam menjadi seorang perawat yang baik, kita harus paham. Kita harus paham dan mengenali profesi kita. Mencintai, ya. Bukan hanya pacarnya aja yang dicintai, istrinya, suami, tapi profesi juga. Dan mengakui profesinya. Jadi harus bangga bahwa saya itu seorang perawat. Tadi gerakan masuk. Sekarang gerakan keluar. Kalau sudah jadi perawat, sudah bangga, ya kita harus keluarkan supaya orang itu tahu bahwa ini loh profesi perawat. Profesi perawat yang baik. Kita tunjukkan eksistensi. Dan bangun profesionalisme dengan institusi yang lain. Jangan lupa kalau misalnya ada kegiatan, kita tunjukkan bahwa ini loh perawat. Perawat juga bisa eksis. Itu untuk IPE ya. Kasusnya sudah dapat semua? Sudah ya. Jadi di sana dalam kasus itu ada 2 kasus. Jadi kasusnya ada 2 kasus ya. Yang pertama ibu hamil yang datang ke puskesmas serta ibu habis melahirkan. Jadi di sana nanti mohon dijelaskan apa saja sih peran masing-masing dari profesi, meskipun bukan profesi yang lain ya. Jadi ya jelaskan. Ini mengeluarkan chatnya di mana ya?
Jadi untuk kasusnya dijelaskan masing-masing peran dari profesi yang ada di situ ya. Dari kasus itu apa sih tugas dari perawat, tugas dari dokter apa untuk pasien ibu hamil dengan diabetes. Terus untuk ahli gizi apa sih yang diajarkan kepada pasien dalam melakukan penanganan pada pasien. Jadi masing-masing kira-kira tugasnya apa? Meskipun bukan profesinya sebagai ahli gizi, sebagai farmasi, tapi kira-kira apa sih tugasnya masing-masing profesi? Perawat memberikan edukasi mengenai apa dari kasus itu? Terus untuk dokter gigi, ahli gigi, kolaborasi dalam penjelasan kesehatan gigi. Jadi dijelaskan masing-masing tugas. Upload kelompok satu. Kelompok terdiri dari 3 orang ya. Pas nggak di 3 orang? Kalau ada tim kesehatan lain enak, kita bisa tanya, kita diskusi. Tugasnya isi apa sih? Kita diskusi dengan tim kesehatan lain. Tapi kalau sekarang kan hanya perawat saja, jadi kita bayangkan saja tugasnya mereka apa kira-kira. Harusnya kalau dengan pembelajaran IPE ini harusnya kita dengan tim kesehatan yang lain. Kalau ada pembelajaran. Kalau di UGM contohnya ya, jadi kita jadi satu kelas. Kita berkumpul dengan tim kesehatan. Iya. Contohnya apa? Untuk tugasnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Satu kelompok saja. Satu aja. Waduh, saya tanya. Sudah saya share di sana. Berarti harus semuanya ya? Harus semuanya. Jadi sama aja, maksudnya satu kelompok buat satu, tapi masukkan masing-masing. Ada pertanyaan?